Shalom, selamat pagi untuk yang menyertai kebaktian online pada pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur karena Anda dapat bersama-sama dengan kami di kebaktian ini. Walaupun kita tidak dapat bertemu disebabkan oleh PKPB, namun kita masih lagi bersyukur karena kita dapat beribadah secara online. Jadi sebelum kita teruskan kebaktian pada pagi hari ini, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan berkat-Mu Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah kami gunakan ruang dan masa yang kami ada ini Tuhan pada pagi Ahad ini Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu dan menikmati hadirat-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur untuk semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kamu
dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Meneruskan kecemerlangan kebaktian online di GSIB Kinarut pada pagi hari ini, giliran saya untuk menemani Anda untuk merenung sebahagian daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil daripada Yohanes pasal yang ke-11. Kita baca beberapa ayat di situ dengan tajuk besar kematian dan kebangkitan Lazarus. Daripada ayat 11 berbunyi demikian. Pada suatu ketika seorang lelaki bernama Lazarus jatuh sakit. Dia tinggal di Betania bersama dua orang saudara perempuannya bernama Maria dan Marta. Maria yang saudaranya Lazarus sedang sakit merupakan seorang perempuan yang dahulu pernah menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan menyapunya dengan rambutnya. Kedua-dua beradik perempuan itu mengirim berita kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi itu sakit. Apabila menerima berita itu, Yesus berkata, sakit Lazarus tidak akan membawa maut. Hal ini berlaku untuk memuliakan Allah. Disebabkan kejadian ini, anak Allah akan dimuliakan. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi apabila dia mendapat berita Lazarus sakit, dia sengaja tinggal di tempat itu 2 hari lagi. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita pulang ke Yudea. Sampai di situ dulu pembacaan kita pada pagi hari ini, dan kita akan renung firman Tuhan ini bersama. Namun sebelum itu mari kita berdoa, mohon berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar tadi kami sudah membaca sebahagian daripada firman-Mu yang kudus ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini giliran saya untuk menemani rakan-rakan daripada SIB Kinarut ini untuk merenung firman-Mu ini Tuhan Yesus. Dan khususnya mendapat pelajaran yang baru daripada pembacaan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi hamba ini di belakang salib-Mu Tuhan Yesus, dan biar Engkau sendiri yang berbicara.
dan juga bagi rekan-rekan yang sedang mendengar siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya firman-Mu ini masuk ke dalam hati mereka dan memberkati mereka, dan seterusnya mereka menerima dan menginterpretasi firman ini sesuai dengan keadaan mereka di tempat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi untuk kecemerlangan kebaktian online daripada SAB Kinarut pada pagi hari ini, saya ingin kita melihat beberapa perkara yang mungkin kita boleh pelajari daripada pembacaan sebentar tadi. Nah, pada bulan ini kita punya tema bulanan adalah masa Tuhan. So, persoalan dia adalah apakah masa Tuhan ataupun bagaimanakah masa Tuhan yang kita boleh lihat atau pelajari daripada pembacaan sebentar tadi. Kita juga berada di masa-masa yang lain daripada yang lain. MCO disebabkan oleh pandemik COVID misalnya, dan kita diarah untuk duduk rumah, kita diarah untuk berhati-hati, berjaga-jaga, dan kita juga mendengar berita di sana-sini, keadaan yang kurang sempurna, kurang baik, dan sebagainya. Jadi masa-masa ini adalah masanya Tuhan untuk menyatakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi untuk kita pada pagi hari ini, mari kita belajar. Dan saya ingin kita belajar sekurang-kurangnya 4 perkara daripada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. So, konteks daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ada seorang yang bernama Lazarus yang tinggal di Betania. Dia juga adalah saudara kepada Marta dan Maria. Dan pada satu waktu Lazarus ini jatuh sakit, dan berita tentang Lazarus yang jatuh sakit ini sampai ke pengetahuan Tuhan Yesus. Namun, menurut pembacaan kita sebentar tadi, Yesus tidak langsung ke tempat Lazarus. Bahkan dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan selepas itu, dia pergi ke satu tempat yang bernama Yudea, di mana suatu ketika dahulu dia pernah diancam untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan selain daripada itu, Yesus pergi ke satu tempat yang lain lagi, sehingga 4 hari kemudian baru Yesus tiba di tempat Lazarus tinggal, yaitu di Betania. Jadi orang ataupun bagi kita yang biasa ini, kenapa Yesus seolah-olah sengaja melengah-lengahkan masa, tidak langsung pergi ke tempat Lazarus dan menjenguk sekurang-kurangnya, memberi penghiburan, ataupun karena dia seorang yang berkuasa pada waktu itu membangkitkan atau menyembuhkan Lazarus. Nah, pada pagi hari ini saya ingin supaya kita merenung ada 4 perkara yang kita boleh pelajari daripada pelajaran. Yang pertama adalah situasi tercipta untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Saya percaya situasi yang kita alami sekarang seperti MCO, Movement Control Order ini tercipta hanya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Bukan memuliakan penyakit itu, bukan memuliakan siapa-siapa, tetapi tercipta untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Ayat 6 daripada pembacaan kita berbunyi, tetapi apabila dia mendapat berita Lazarus sakit, dia sengaja tinggal di tempat itu 2 hari lagi. Kenapa? Ada sebab kenapa dia tinggal di sana 2 hari lagi. Saya melihat di beberapa tafsiran dan di beberapa pembacaan yang lain, jawabannya sendiri terdapat di dalam ayat 4. Coba kita lihat di dalam ayat 4 itu. Ayat 4 berbunyi, apabila menerima berita itu, Yesus berkata, sakit Lazarus tidak akan membawa maut. Hal itu berlaku untuk memuliakan Allah,
disebabkan kejadian ini, Allah akan dimuliakan. Nah, Yesus tahu dari awal lagi bahwa Lazarus tidak akan mati, sebab dia sendiri adalah Tuhan dan dia ada kuasa, dia maha mengetahui. Tetapi dia tinggal di tempat itu selama 2 hari lagi, supaya menurut ayat 4, nama Tuhan dimuliakan. Dan memang dalam kehidupan kita banyak perkara yang kita tidak mengerti. Kita katakan, kenapa Tuhan berlaku tidak adil dengan saya? Kenapa itu berlaku, ini berlaku, dan semuanya ini berlaku, seolah-olah Tuhan tidak melihat, tidak memperdulikan saya. Tetapi ayat 6, ayat 4 berkata, semuanya itu berlaku untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama kita pelajari adalah situasi, segala situasi yang berlaku di dunia ini, sama ada itu bentuk masa atau keadaan, dia berlaku disebabkan untuk kemuliaan sendiri. Ada rencana Tuhan dalam situasi, dalam masa, dalam keadaan tersebut. So, perkara yang pertama yang kita pelajari daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah situasi tercipta untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Oke, perkara yang kedua, bagi saya apa yang saya pelajari daripada firman Tuhan ini adalah tidak ada bahaya selagi Yesus menyertai kita. Sekali lagi, perkara yang kedua yang kita pelajari adalah tidak ada bahaya selagi Yesus menyertai kita. Kalau kita lihat di dalam ayat 7 berbunyi demikian. Saya baca daripada Yohanes pasal yang ke-11 ayat 7 berbunyi demikian. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita pulang ke Yudea. Ayat 8 berbunyi, para muridnya menjawab, Rabi, bukankah orang Yahudi di situ baru saja hendak merejammu? Sekarang engkau hendak pulang ke situ? Ayat 9 berkata, Yesus berkata, bukankah waktu siang 12 jam lamanya? Orang yang berjalan pada waktu siang tidak akan tersandung kakinya, karena masih ada cahaya di dunia ini. Now, kata kunci yang saya ingin ambil daripada pembacaan ayat 7, 8, dan 9 ini adalah cahaya. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang mengatakan bahwa di Yudea beberapa hari yang lalu engkau mendapat ancaman daripada musuh-musuh, daripada orang-orang Yahudi ini yang coba membunuh engkau. Tetapi Yesus mengatakan, jawaban Yesus ini bagi saya, kalau saya lah pada waktu itu memang tidak masuk akal. Macam lain sedikit dia punya jawaban. Dia bilang dalam satu hari 24 jam itu, 12 jam itu adalah siang hari. Dan kalau kita berjalan pada waktu siang, kita jelas pemandangan kita, sebab itu kita tidak akan terantuk ataupun tersalah langkah disebabkan waktu siang. Nah, apa yang kita pelajari daripada perkataan waktu siang ini, waktu terang ini? Bagi saya, Yesus sendiri itu adalah terang. Berarti Yesus mengatakan, apabila kita percaya kepada Yesus, kita bersama-sama dengan terang. Jadi apa saja yang kita lakukan, di mana saja kita pergi, asal kita bersama-sama dengan Yesus, kita tidak mungkin tersasar karena kita berjalan dengan orang yang terang itu. Yesus yang terang itu. Yesus sudah manifestasi dalam kehidupan kita dalam bentuk Roh Kudus yang diam dan menguasai hidup kita. Apabila terang itu ada di dalam kehidupan kita, adalah mustahil kegelapan itu masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi saya sangat diberkati dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Bukankah 12 hari itu siang? Selagi waktu siang, waktu kamu berjalan, kamu tidak akan terantuk. So, itu bahagian pertama yang kita pelajari tentang penyertaan Tuhan pada waktu siang, di mana Yesus sendiri adalah terang. Nah,
selain daripada perkara kedua yang kita pelajari daripada bagian kedua ini, tidak ada bahaya selagi Yesus menyertai. Nah, khusus untuk pelayanan, saya kira apa yang dikatakan, yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam situasi ini adalah masa-masa itu sangat penting. Tidak ada masa yang perlu dikorbankan untuk misalnya duduk diam-diam saja. Kita harus bekerja. Kalau kita lihat ayat 6 itu, Yesus langsung membawa murid-muridnya pergi ke Yudea, dan tujuan untuk ke Yudea adalah untuk melayani di situ. Jadi berarti bahwa Yesus tidak mau membuang masa untuk melayani. Demikian firman Tuhan menghimbau kita, tidak ada masa untuk kita buang untuk tidak melayani. Mungkin saja saudara-saudara mengatakan, di mana saya boleh pergi? Sedangkan waktu MCO ini tidak boleh pergi ke rentas daerah, tidak boleh pergi ke sana, tidak boleh pergi ke sini. Apalagi kalau mau menginjil berdepan dengan orang. Nah, saudara, ada banyak cara menginjil. Kalau saudara ada ini handphone, mungkin ada WhatsApp, ada Facebook, ada Twitter, ada blogs dan sebagainya. Pergunakan masa-masa itu instead of texting perkara-perkara yang tidak berguna, perkara-perkara yang menyakitkan hati orang lain. Pergunakan masa ini untuk memberi renungan. Saya sangat terhibur dengan ada satu saudara kita daripada SIB Kinarut ini. Setiap pagi dia memberikan renungan firman Tuhan ke dalam grup SIB Kinarut. Dan saya baca itu, walaupun saya tidak respon, saya baca itu. Dan saya sangat dihiburkan dengan firman Tuhan, petikan-petikan firman Tuhan yang disampaikan di situ. Dan saya lihat ramai juga dalam kalangan ahli-ahli dalam grup SIB Kinarut yang bagi like, dia katakan amin, puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, jadi perkara yang kedua, tidak ada bahaya selagi Yesus menyertai kita, karena Yesus adalah terang. Dan tidak perlu buang masa, walaupun kita duduk diam-diam di rumah, tapi pergunakan masa itu untuk melayani Tuhan dalam apa cara sekalipun. Nah, itu perkara kedua yang kita pelajari daripada konteks pembacaan ini berkaitan dengan masa. Oke, so yang pertama tadi adalah situasi tercipta untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Yang kedua, tidak ada bahaya selagi Yesus menyertai kita, selagi terang itu bersama dengan kita, dan tidak ada masa yang perlu dikorbankan untuk sia-sia saja, tetapi pergunakan setiap masa untuk melayani Tuhan. Nah, perkara ketiga yang kita baca adalah untuk kita boleh tarik daripada pembacaan ini adalah masa itu adalah di tangan Tuhan sendiri. Nah, mari kita lihat daripada Yohanes pasal 11 ayat 17. Ayat 17 berbunyi demikian. Ketika Yesus sampai, dia mendapati Lazarus sudah 4 hari di dalam makam. Betania terletak kira-kira 2 batu daripada Yerusalem. Oleh itu ramai orang Yahudi datang melihat Maria dan Marta untuk melipurkan hati mereka yang duka karena kematian Lazarus. So, daripada hari pertama, Yesus sengaja melengah-lengahkan masa, kemudian dan tinggal di tempat itu 2 hari lagi, kemudian selepas itu dia pergi lagi ke Yudea. Dan baru setelah itu 4 hari baru dia sampai di tempat Lazarus yang bernama Betania. Dan didapati setelah 4 hari itu Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari. Nah, apa yang kita pelajari daripada kisah ini? Nah, ada beberapa perkara. Yang pertama, Lazarus sudah mati 4 hari. Nah,
Kenapa 4 hari itu? Apa signifikan dia dengan 4 hari itu? Nah, menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, kalau 3 hari itu roh orang yang mati itu masih lagi berlegar-legar di keliling mayat itu. Ini kepercayaan orang Yahudi pada waktu itu. Nah, dan ada kemungkinan dalam masa 1 hingga 3 hari itu boleh saja orang itu hidup kembali karena roh itu masih lagi berlegar-legar di situ. Kemungkinan roh itu akan masuk dan membangkitkan Lazarus. Tetapi kalau sudah 4 hari sudah, menurut kepercayaan orang-orang Yahudi ini, roh itu akan meninggalkan mayat itu dan kempondan memang Lazarus itu mati. Nah, apa sebenarnya signifikan dengan perkataan perkara nomor 4 ini? Nah, yang pertama, nomor 4 ini ataupun 4 hari itu sengaja jawaban dia yang saya dapati secara pribadi adalah Yesus sengaja supaya orang-orang di sekitar itu betul-betul yakin bahwa Lazarus itu memang sudah mati. Bahkan firman Tuhan mengatakan supaya tidak lagi membuka penutup kuburan itu karena mayat itu sudah bau. Dan daripada pembacaan saya dapat mendapat sesuatu bahwa Yesus mau supaya orang-orang di sekitar itu tahu bahwa betul-betul mayat Lazarus itu ataupun Lazarus itu sudah mati dan memang tidak ada harapan lagi untuk dihidupkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, saya dengar juga dan terbaca juga bahwa dalam masyarakat Cina perkara 4 ini atau nomor 4 ini memang satu nomor yang kurang elok, ya, yang melambangkan kematian, perkara yang tidak bagus dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang tertentu, dalam masa yang sama, nomor 4 ini memang tidak famous. Nomor kereta pun kalau ada nomor 4 orang akan pandang. Kalau kita pergi di hotel-hotel yang famous, yang besar, tidak ada tingkat 4. Kenapa itu? Memang nomor 4 ini sesuatu perkara, satu nomor yang kurang disenangi. Tetapi kenapa Yesus menekankan ataupun balik ke tempat itu justru pada hari yang keempat? Nah, ada beberapa perkara yang kita boleh pelajari daripada masa 4 hari ini. Yang pertama, apapun masa, apapun nomor, mengikut kepercayaan orang-orang yang tidak beriman, kalau Yesus bersama-sama dengan kita, nomor itu tidak akan memberi kesan kepada kita. Jadi mulai pada hari ini, saudara-saudara seiman di luar sana, jangan takut dengan nomor 4. Bahkan nomor 4 itu adalah merupakan nomor kehidupan. Kalau kita buat pembacaan seterusnya, Lazarus dibangkitkan pada hari yang keempat kematiannya. Kalau kita melalui di dalam pembacaan ini, waktu Yesus sampai di Betania pada waktu itu, ada banyak perkara yang berlaku lah. Dia konsol Maria dan Marta dan menangis, bahkan menangis bersama-sama dengan dia. Dan karena kesedihannya itu, dia meminta supaya Maria dan Marta dengan beberapa orang membawa ke kubur Yesus, ke kubur Lazarus. Kemudian bila sampai di tempat itu, Yesus memanggil Lazarus, keluar engkau daripada tempat itu. Nah, sebelum itu ada satu perkara yang dilakukan oleh Yesus, yaitu Yesus meminta supaya orang-orang di situ ataupun
petugas-petugas di situ membuka batu yang menutup gua di mana tempat Lazarus dikubur. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? Nah, mungkin saja di antara saya dengan Tuhan ataupun di antara Anda dengan Tuhan ada satu batu yang besar yang menghalang kita. Ada satu dosa yang besar yang menghalang. Ada satu perkara yang Anda perlu bertobat untuk datang atau untuk sampai kepada Yesus. Nah, Yesus berkata pada pagi hari ini, batu itu perlu digulingkan, perlu dibuang, perlu dihapuskan supaya langsung kita boleh mendengar suara Tuhan. Nah, pada pagi hari ini mari kita buang batu yang menghalang di antara kita dengan Tuhan Yesus supaya kita dapat mendengar suara Tuhan. Jadi selepas batu itu digulingkan, saya percaya pada waktu itu bau daripada mayat itu pun memang keluar. Tetapi Yesus berteriak dengan kuat, Lazarus bangkit. Lalu Lazarus bangkit dengan masih lagi diselubungi dengan kain kafan. Di tangan dia, di kepala dia masih lagi diselubungi dengan kain kafan. Nah, saudara, waktu Anda baru percaya kepada Tuhan, waktu Anda baru percaya kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, masih lagi ada cebisan-cebisan daripada dosa-dosa lama itu masih menyelubungi kita. Itu sebab kita mesti kuat. Kita mesti selalu datang ke kebaktian. Kita mesti selalu berdoa kepada Tuhan supaya apa saja dosa, apa saja pelanggaran-pelanggaran masa lalu itu yang masih melekat di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, biar semuanya itu semua ditanggalkan daripada kehidupan kita, supaya kita datang kepada Yesus dengan hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang suci. Jadi masa itu semuanya ada di tangan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, adalah sangat mustahil Dia tidak menerima engkau. Firman Tuhan mengatakan, apapun dosamu, sedalam manapun dosamu, walaupun dosamu semerah seperti biji karmisi, tetapi apabila engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Dia akan putih seperti salju. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Perkara keempat yang kita pelajari adalah masa itu di tangan Tuhan. Nomor 4 itu yang nomor yang kurang enak dalam kalangan kita menjadi nomor yang bagus kalau kita percaya kepada Tuhan. Lazarus dibangkitkan pada hari yang keempat. Nah, terima kasih untuk pelajaran yang ketiga itu. So, yang pertama, apa yang kita pelajari daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah situasi tercipta untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Yang kedua, tidak ada bahaya selagi terang Yesus menyertai kita. Dan yang ketiga, masa itu ada di tangan Tuhan. Nah, perkara keempat dan yang terakhir yang kita pelajari daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, masa kita memberi kebaikan, ada saja yang tidak menghargai, malah membenci kita. Saudara, perkara keempat yang kita pelajari daripada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil daripada Yohanes pasal 11 ini adalah merupakan satu peringatan kepada kita. Nah, walaupun kita rasa betul-betul bersama dengan Tuhan, betul-betul yakin bahwa Tuhan menyertai kita, dan betul-betul yakin bahwa apa yang kita buat selama ini adalah untuk kebaikan, bukan saja untuk kebaikan masyarakat, tetapi juga untuk kebaikannya Tuhan sendiri. Dan kita rasa bahwa kita selamat di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, dalam semua keadaan ini ada saja sesuatu yang menghalang, ada saja orang yang membenci kita, ada saja percobaan yang datang, ada saja perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Sebagai contoh ya, kita lihat di dalam pembacaan kita dalam ayat 53 misalnya.
Saya baca ayat 53 yang berbunyi demikian. Sejak hari itu orang Yahudi berpakat hendak membunuh Yesus. Yesus tidaklah lagi pergi ke sana kemari secara terbuka di antara orang Yahudi. Ia beredar ke Eda Efraim dekat gurun dan menetap di sana bersama murid-muridnya. You see, waktu itu Yesus baru saja menyembuhkan Lazarus, dan saudara-saudara Lazarus dan orang-orang yang terdekat dia merasa sangat gembira karena sesuatu perkara yang terjadi. Lazarus dibangkitkan daripada kematian setelah 4 hari berada di kuburan. Tetapi pada masa yang sama, orang-orang Yahudi, orang-orang daripada Farisi itu, imam-imam itu bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, ini merupakan satu peringatan yang besar kepada kita, bahwa dalam keadaan apa sekalipun kita senantiasa berwaspada. Tidak kira Anda sudah melakukan yang terbaik di dalam pelayanan Anda. Tidak kira Anda orang yang beriman, orang yang teguh di hadapan Tuhan, orang yang kuat di hadapan Tuhan. Ingat, ada sahaja pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita. So pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan lekang, jangan rasa sudah selamat. Tak selagi kita hidup, ada saja pencobaan yang datang. So sebagai penutup pada firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada 4 perkara yang kita pelajari. Yaitu yang pertama, situasi tercipta untuk kemuliaan Tuhan. Situasi apa? Situasi seperti yang dialami oleh Lazarus, di mana dia mati tetapi hidup kembali pada hari keempat, karena ada orang yang menghidupkan, ada seorang pribadi yang menghidupkan dia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Perkara kedua, tidak ada bahaya selagi masih siang, selagi ada terang itu bersama-sama dengan kita, selagi Yesus menyertai kita, tidak ada bahaya yang akan menimpa kita. Perkara yang ketiga yang kita pelajari, masa itu ada di tangan Tuhan. Apabila masa itu berada di tangan Tuhan, jangan kita khawatir tentang masa hadapan kita. Lazarus sudah mati 4 hari, tetapi justru karena dia sudah berada di dalam kuburan 4 hari itu, dia dibangkitkan kembali pada hari yang keempat. Dan yang terakhir, walaupun kita sudah membuat kebaikan dan kita rasa selamat, ingat, ada saja yang tidak senang dengan kita, ada saja orang yang ingin membenci kita. Kita rasa sudah menaburkan yang terbaik, sama ada di kampung kita membuat sesuatu kebaikan untuk orang kampung, ataupun menaburkan jasa untuk membantu sekumpulan penduduk di sana. Ingat, ada saja orang yang membenci dengan kita, ada saja iblis yang datang untuk mengacau kita. Jadi ini menjadi peringatan kepada kita. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih percaya kepada Tuhan, kita harus senantiasa berwaspada. Ingat, di luar sana iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mengambil kesempatan waktu kita lekang. Saudara, mari kita amini pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita dapat pelajari ini dan masukkan itu dalam kehidupan kita, menjadi sesuatu bekalan di dalam kehidupan kita sehari. Untuk itu, mari saya bawa Anda untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah membantu kami untuk belajar daripada firman-Mu sendiri, bahwa ada beberapa perkara yang kami sudah pelajari. Yang pertama, semua situasi yang ada di dunia ini tercipta untuk kebaikan dan untuk kemuliaan Tuhan. Perkara yang kedua, tidak ada bahaya selagi kami bersama-sama dengan Tuhan. Waktu terang hidup itu bersama dengan kami akan selamat. Dan masa itu kami tahu ada di tangan Tuhan. Dan selama semuanya ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami senantiasa berwaspada,
supaya tidak jatuh, tidak tersandung. Terima kasih Tuhan karena menyertai dan memimpin kami. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kepada pengacara. Sekian firman Tuhan.